Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum dan pembelajaran. Di sini juga saya akan menggenerasikan pengetahuan dari 4 video yang mana sudah saya cantumkan di deskripsi bawah, dan saya akan menjelaskan dari 4 video tersebut. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Kurikulum dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan sebagaimana dengan implementasi perkembangan kurikulum di satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya, yaitu kurikulum yang bersifat dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan-perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini juga termasuk rencana pembelajaran karena setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, yaitu modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak yang sesuai struktur pembelajaran dalam paradigma baru. Ada evaluasi program intrakurikuler sekolah, yaitu berisikan muatan mata pelajaran dan muatan lokal. Hal ini merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga program ekstrakurikuler. Dan yang selanjutnya yaitu ada komponen satuan pendidikan, yaitu yang pertama visi, misi, dan tujuan. Yang kedua ada perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, dan juga program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga ada perorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat itu ada sistem pendamping, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan yang kelima ada prinsip pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, esensial, akuntansi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang selanjutnya yaitu ada konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itu sebabnya kurikulum yang diterapkan secara nasional dan perlu diadaptasikan di tingkat satuan pendidikan. Kerangka dasar kurikulum yaitu ada tujuan pendidikan, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kurikulum. Pentingnya kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman saat ini menurut isu baru, menurut satuan pendidikan, yaitu menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jika diingat Ki Hajar Dewantara pernah mengutip bahwa maksud pendidikan adalah yang menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun pepatah menyeratkan perlunya orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut 3 pilar pendidikan. Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Begitupun, kekuatan teknologi membuat pengetahuan dapat diakses anak-anak tanpa batas. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yaitu yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial.